stroke itu seperti geledek ya. Jadi dia itu tiba-tiba menyambar. Itu terkenanya tiba-tiba aja, langsung. Jadi yang tadinya nggak apa-apa, tiba-tiba kayak gitu. Jadi sekitar usia 20-an tahun, bahkan ada yang terkena stroke juga. Nah, ada nih pasien-pasien atau orang-orang nih, oh FOMO nih, lari nih, oh dia pedal nih. Minggu minggu nggak ada lagi. Jadi satu konsepnya atau yang pasti harus konsisten. Halo Sobat Elisa, kembali ke Deep Talk Elisa kali ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Gian, spesialis neurologi sebagai dokter saraf di klinik Elisa. Halo dok, gimana kabarnya? Sehat dong. Ya, dokter sibuk apa nih? Jalan-jalan sama praktek. Wes. Dan yang kedua ada fisioterapis kita, yaitu Mas Misbar Anas. Halo. Pasiennya banyak ya Mas ya? Banyak terus. Ya, untuk kesempatan kali ini kita ada pembahasan yang sangat penting dan sangat di kalangan masyarakat itu sangat familiar tentang mitos dan fakta penyakit stroke. Nah, sebelum memasuki materi itu, alangkah baiknya kita mendengar penjelasan dari Dr. Gian untuk penyakit stroke itu seperti apa sih dok? Oke, stroke itu seperti geledek ya. Jadi dia itu tiba-tiba menyambar, gitu. Jadi biasanya terjadi kelemahan sebelah anggota gerak, ada kesemutan tebel, kemudian disertai dengan ada gangguan kognitif juga bisa, pelo, perot, gejalanya ada banyak. Nah, membedakannya itu gimana? Misal hari sebelumnya itu si pasien baik-baik aja, cuman tiba-tiba langsung terjadi yang saya sebutin tadi gejala-gejalanya, nah itu disebutnya stroke gitu. Jadi langsung ya dok ya habis langsung, itu, ya. nggak ada sebelumnya tanda-tanda dikitnya. Jadi dia itu terkenanya tiba-tiba aja, langsung. Jadi yang tadinya nggak apa-apa, tiba-tiba kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, jangan lupa langsung dibawa ke rumah sakit. Ya karena itu kondisi kegawat daruratan dari bidang saraf. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mengalami gejala atau yang dijelaskan sama Dokter Gian tadi, langkah pertama harus dibawa ke rumah sakit ya. Oke, jadi langsung aja ya dok ya. Yang pertama nih, penyakit stroke itu menyerang lansia aja. Itu mitos atau fakta ya dok ya? Itu mitos banget. Jadi mulai terjadi pergeseran. Kalau zaman dulu, waktu generasi baby boomer mungkin ya. Jadi usia sekitar 50 tahun ke atas itu banyak yang terkena. Nah sekarang terjadi pergeseran. Jadi sekitar usia 20-an tahun, bahkan ada yang terkena stroke juga. Nah, jadi nggak selalu usia 50 tahun ke atas itu kena. Jadi sekarang ini kan kita gampang banget ya untuk memperoleh sesuatu. Contoh ada transportasi online, pesan makan lewat online kayak gitu. Kita jarang bergerak, kemudian makanan-makanan sekarang kan beda sama zaman dulu. Sekarang kan banyak junk food. Nah, itu yang sekarang disinyalir sebagai salah satu penyebab dari stroke itu sendiri gitu. Jadi jawabannya mitos ya. Jadi stroke itu mengenai usia muda sangat pasti nggak pasti juga, tapi ada kemungkinannya gitu. Kalau di zaman dulu, yang itu tadi, zaman dulu memang 50 tahun ke atas, karena di usia muda yang generasi sebelum kita ini kan dia banyak beraktivitas ya, kayak kemana-mana naik sepeda, kemana-mana harus jalan kaki. Kalau sekarang kan transportasi udah banyak banget, jadi kebanyakan mager. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi stroke itu nggak harus lansia yang terkena. Usia muda sekarang ada banyak beberapa, itu ya dok ya. Terus mitos yang kedua nih dok. Yuk. Salah satu jenis serangan jantung, apakah itu stroke, mitos atau fakta? Itu mitos juga. Stroke itu terjadinya di otak gitu. Kalau serangan jantung terjadinya di jantung. Nah penyebabnya dari stroke itu ada dua. Satu stroke sumbatan,
terjadi sumbatan di pembuluh darah. Yang kedua karena perdarahan, terjadi aneurisma atau ada balon di pembuluh darahnya, kemudian balonnya pecah. Nah itu jadi beda ya antara stroke dan serangan jantung, walaupun penyebabnya itu disinyalir ada persamaan, di mana terjadi kekakuan pembuluh darah satu dan terjadi penyempitan dari pembuluh darah gitu. Jadi jawabannya mitos lagi. Mitos ya teman-teman. Terus yang ketiga nih dok, Ya. mitos atau fakta, stroke itu dapat dicegah apa enggak sih? Stroke itu bisa dicegah. Nah, penyebab stroke itu ada 5. Yang pertama, darah tinggi, hipertensi. Yang kedua, gula tinggi atau diabetes. Yang ketiga, kolesterol tinggi. Yang keempat, itu ada gangguan irama jantung. Normalnya kan jantung kan bunyinya dep, dep, dep. Nah, itu enggak dep, 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 dep. Jadi ada gangguan dari irama jantung. Kemudian yang terakhir, merokok. Tuh. Berarti mitos ya. Berarti stroke itu bisa dicegah. Bisa dicegah. Lanjut nih ke fisioterapisnya. Oke. Ada nggak sih gerakan untuk mencegah terjadinya stroke, Mas? Oke, baik Mbak, terima kasih. Jadi untuk fisioterapis itu sendiri, dalam jurnal terbaru di PubMed, lebih ke meta-analisis, dia menyebutkan bahwasannya pencegahan itu lebih bagus untuk latihan atau olahraga. Jadi exercise medicine, jadi latihan untuk pengobatan. Contoh nih yang disebutkan tadi, dia ada 2, ada latihan kardio seperti jalan kaki, terus sepeda atau enggak berenang. Kemudian kemudian ada latihan beban juga. Dia disebutkan bahwasannya paling bagus itu 30 menit sama 3 kali seminggu Mbak. Tapi diingat juga harus konsisten. Kan ada nih pasien-pasien atau orang-orang nih, FOMO nih, lari nih, dia pedal nih. Minggu per minggu tidak ada lagi. Jadi satu konsepnya atau yang pasti harus konsisten seperti itu. Rutin ya. Gitu, Itu Mbak. cukup ya. Berarti itu tadi penjelasan dari Dokter Gian untuk mencegah terjadinya stroke ada banyak. Terus sama fisio juga ada latihan-latihannya. Selanjutnya nih dok, ini yang sangat familiar banget dari dulu. Stroke, kalau terjadi stroke itu katanya suruh tusuk jarum di ujung jari, tangan atau telinga. Itu Oke. mitos atau fakta sih? Itu mitos juga. Jadi kalau misalnya anggota keluarga kita atau ada teman atau melihat orang di jalan, misal tiba-tiba tidak sadar atau tiba-tiba dicurigai kena stroke, ada kelemahan anggota gerak separuh, kemudian ada pelo, perot dan lain sebagainya. Nah, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi jangan ditunggu-tunggu, jangan dicoblos-coblos, jangan di ini, jangan di itu, enggak. Karena kita punya ada yang namanya golden period. Yeah. Nah, golden periodnya itu sekitar kurang dari 4,5 jam. Pasien dibawa ke rumah sakit, diberikan obat-obatan untuk menghancurkan sumbatannya. Trombosisnya itu bisa dihancurkan. Caranya dengan pemberian obat melalui infus. Nah, onsetnya itu kurang dari 4,5 jam. Jadi, kalau misalnya kita ngelihat ada curiga stroke, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, biasanya di rumah sakit itu sudah ada penata laksanaan atau yang disebut code stroke. Nah, code stroke itu untuk mencegah supaya komorbiditas atau maaf ya dalam tanda kutip itu kecacatannya itu dia semakin besar. Nah, kalau misalnya kurang dari 4,5 jam diberikan trombolisis namanya, diberikan obat buat menghilangkan sumbatannya itu bisa normal lagi. Jadi nggak perlu ada kecacatan. Gitu. Makanya time is brain. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau ada keluarga temen yang kena serangan stroke, jangan ambil jarum. Kadang tuh ngambilnya tuh jarum yang nggak steril, takutnya malah jadi infeksi kan ya dok. Iya benar. Jadi harus dibawa ke rumah sakit ya. Nah, langsung dibawa. Oke lanjut ya dok ya. Yuk. Stroke penyebab utamanya itu hipertensi. Itu mitos atau fakta? Itu bisa mitos bisa fakta gitu, nggak cuman hipertensi aja. Iya. Kayak tadi yang aku jelasin ada 5.
Yang pertama, tensi tinggi, hipertensi benar. Akibat dari tensi tinggi itu terjadi pengerasan pembuluh darah, terus terjadi juga penyempitan. Kemudian yang kedua, gula darahnya tinggi. Yang ketiga, kolesterolnya tinggi. Nah, tiga ini dia itu menyebabkan kekakuan dan penyempitan pembuluh darah gitu. Kemudian yang ketiga tadi gangguan irama jantung. Yang terakhir yang kelima paling banyak itu merokok. Kenapa kok merokok bikin stroke, Dok? Nah, jawabannya adalah dia bikin sel busa. Sel busa itu namanya foam cell ya. Dia itu yang bikin salah satu penyebab dari nyempit pembuluh darah. Gitu. Makanya kalau misalnya seseorang sudah terjadi atau dicurigai mau terjadi stroke, ya sudah nggak boleh ngerokok sama sekali. Cuman yang paling baik adalah ya memang harus berhenti secepatnya. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi Ya. penyebabnya tuh nggak hanya hipertensi, Ya. banyak ya. Yang lainnya udah dijelaskan tadi sama Dokter Kian. Lanjut ya Dok ya. Mitos atau fakta nih, stroke tidak bisa diobati. Oke, itu jawabannya mitos. Jadi dalam penata laksanaan stroke, misal seseorang udah terkena stroke nih, ada lemas, anggota gerak, terus kemudian ada perot, ada gangguan kognitif, gangguan cara berpikir dan lain sebagainya. Itu sebelum 4,5 jam yang tadi udah datang ke rumah sakit, Dok, misal telat gimana? Udah berhari-hari atau berbulan-bulan, ya sudah. Yang penting onset akutnya itu selesai dulu, karena kalau misalnya onset akut dari stroke sumbatan itu ada 7 hari, kalau stroke perdarahan itu 14 hari. Jadi diselesaikan dulu fase akutnya. Fase akutnya sudah selesai, baru kita recovery. Recovery-nya apa aja, Dok? 1, kita bisa menggunakan medikamentosa atau obat-obatan. Kita berikan banyak vitamin untuk menyembuhkan atau memperbaiki saraf yang mati atau rusak. Kemudian yang kedua, kita bisa terapi fisik. Terapi fisik nanti sama Mas Miswar, bisa fisioterapi gitu. Kemudian yang ketiga, ada tindakan namanya medical acupuncture atau tusuk jarum gitu tadi. Kemudian yang keempat, bisa dry needle buat menstimulasi otot-otot yang besar. Jadi ada banyak banget terapinya. Nah, teman-teman, misal ada keluarga, kerabat yang lain, kalau misalnya ada kena stroke, ya udah datang ke pusat kesehatan aja. Jadi nggak usah khawatir gitu. Misal kena stroke, bukan berarti cacat seumur hidup, enggak sama sekali. Tapi makin cepat kita lakukan penata laksanaan itu makin baik. Gitu. Jadi gitu ya. Kalau stroke itu bisa banget diobati. Banyak caranya ya, Dok ya. Banyak. Tadi dokter juga bilang salah satunya itu fisioterapi. Betul. Lanjut ke nih ke Mas Miswar. Untuk penanganannya gimana yang pasca stroke tadi, Mas? Untuk Kalau pas fisioterapi. stroke-nya nggak boleh ya Mbak ya, paling kan nanti fisio itu masuk di jam 48 jam minimal tuh, sampai 2 hari. Jadi harusnya nanti dikasih latihan aktif, yang ringan dulu atau nggak pasif. Terus kita latih gerakan yang ringan dulu aja, kayak latihan duduk, latihan miring ke telentang dan sebagainya. Atau enggak nanti kita kasih edukasi ke keluarganya untuk dimiringkan setiap 2 jam sekali. Untuk apa? Untuk biar nanti bagian ini nggak gampang luka belakangnya gitu. Untuk dekubitus seperti itu. Dekubitus, ya. Nah, gitu Mbak. Jadi setelah 4 Minimal 48 jam. Tinggal jadi pas sendiri. di rumah sakit juga udah dilakukan fisioterapi ya itu ya. Seperti itu. Oke, jadi itu ya penanganannya kalau terkena stroke itu bisa diobati. Lanjut nih buat Mas Miswar. Ya. Ada mitos katanya stroke itu cukup dipijat atau diurut. Itu gimana? Mitos atau Bisa fakta? mitos atau fakta ya seperti itu ya. Jadi dia termasuk salah satu program untuk fisioterapi. Jadi nanti dia ada latihan penguatan, latihan koordinasi, ada massage juga. Jadi dia kompleks semuanya. Jadi nggak cuma satu. Jadi bisa mitos bisa fakta seperti itu. Untuk faktanya apa, Mas? Faktanya nanti dia kalau dimasas dia lebih mengurangi kekakuan sendi seperti itu. Jadi nanti biar nggak kaku ototnya. Cuman ya itu harus kompleks, harus ada semuanya. Berarti kalau untuk pasien yang stroke itu nggak apa-apa ya, berarti dipijit ya atau dimasas itu? Iya, tapi harus dengan yang lain juga. Jadi nggak cuma dimasas. Jadi salah satu tindakan. Ya. Gitu.
Oke, jadi kalau stroke di massage atau dipijit-pijit gitu nggak apa-apa ya. Jadi itu bisa mitos, bisa fakta. Tapi bentar dulu, tapi harus sama seseorang ahlinya gitu. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Kalau misalnya mau terkena stroke, mau dilakukan pemijatan, paling nggak sama orang yang ahli. Fisioterapis ya. Sama fisioterapis, betul. Jadi nggak sembarangan pijit, nggak sembarangan ini. Karena kan kita menangani pasien dengan keluhan stroke itu tadi komprehensif ya. Jadi sebaiknya dilakukan oleh profesional, karena kan kalau misalnya fisioterapi itu dia lebih terlatih ya untuk mencegah terjadinya cedera yang lebih lanjut. Nah gitu. Jadi kalau misalnya pada fase akut itu tadi gerakannya biasanya gerakan pasif yang dilakukan sama fisioterapi. Jadi digerak-gerakinnya sama fisioterapisnya gitu. Untuk betul tadi Mas Miswar bilang, jadi untuk mencegah kekakuan dari sendinya gitu. Tapi kembali lagi, semua yang dilakukan oleh profesional itu lebih baik, karena memang seorang fisioterapi biasanya kan dia udah belajar dan biasa menangani hal seperti itu ya. Gitu. Tempatnya lebih aman juga ya dok ya. Betul. Jadi harus apa-apa dilakukan sama Ya, tenaga medis ya, betul, jangan sama asal, profesional. takutnya malah jadi tambah parah. Lanjut nih dok, Yuk. kalau gejala stroke itu hilang, udah nggak ada gejalanya, nah Ya. itu berarti udah aman apa enggak itu? Oke, gejala stroke hilang kurang dari 24 jam atau lebih dari 24 jam. Nah, kurang dari 24 jam itu namanya TIA. Nanti TIA ada di sini. TIA penjelasannya itu dia ada sumbatan yang menyumbat di otak, di pembuluh darah otak, kemudian sumbatannya itu lolos, sebelum 24 jam. Kalau misalnya udah lebih dari 24 jam, berarti dia stroke namanya. Gitu. Kalau udah stroke, misal hilang total, harus tetap berobat. Karena biasanya serangan satu dan yang lainnya itu jaraknya dia berdekatan. Nah gitu, jadi jangan puas dulu, tiba-tiba lemes separuh anggota gerak, terus hilang, terus bisa sembarangan lagi, enggak juga. Karena kita mencegah supaya tidak terjadi serangan stroke yang betulan, sampai terjadinya komorbiditas atau kelumpuhan yang lebih lanjut. Karena untuk terapinya itu membutuhkan waktu yang panjang banget. Nah gitu, kalau misalnya orang terdeteksi kena stroke, kita ada obat-obatan untuk mencegahnya. Contohnya seperti antiplatelet buat membuat si darah kita itu, si trombositnya itu lebih encer gitu, supaya nggak terjadi serangan yang berikutnya lagi. Terus kita ada pemeriksaan seperti kita cek gulanya, kolesterol, dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya lebih dini ketahuan, lebih bagus kok untuk prognosis ke depannya gitu. Berarti harus tetap waspada ya. Harus Jadi dong, kan betul. walaupun udah hilang tapi Ya. tetap harus Tetap. Betul. cek semuanya ya dok ya. Oke, ini terakhir ya untuk Dokter Gian menjelaskan secara medis stroke dari tadi awal gejala sampai itu tadi penanganannya gimana? Oke, jadi stroke itu adalah terjadinya kegawat daruratan dari bidang saraf atau di bidang neurologis. Nah, biasanya itu stroke ada dua, sumbatan atau perdarahan. Nah, kalau misalnya terjadi stroke itu gejalanya seperti apa aja? Jadi mohon diperhatikan ya. Yang pertama ada kelemahan anggota gerak, bisa separuh, bisa tangan aja atau kaki aja. Tapi biasanya pada umumnya itu separuh. Kemudian ada gangguan kognitif yang tiba-tiba. Sebelumnya itu normal-normal aja, ngomong bisa, ditanyain apapun gak ada yang lupa dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya terjadi stroke tiba-tiba dia lupa semua atau lupa anggota keluarga atau yang lainnya. Terus kemudian ada peloperot. Kemudian ada kebas kesemutan di separuh anggota gerak. Terus bisa juga apa lagi ya? Jadi ada yang namanya itu
dizzy atau bergoyang terus-terusan, jadi dia gangguan keseimbangan tapi terjadinya terus-terusan. Nah itu tuh kalau misalnya terjadi secara tiba-tiba itu bisa dinamakan stroke. Nah untuk penata laksanaannya teman-teman harus perhatikan juga, ada namanya tagline-nya itu time is brain, waktu adalah otak. Jadi semakin cepat ketahuan, semakin cepat dibawa ke rumah sakit, semakin cepat dapat pelaksanaan, itu untuk outputnya jauh lebih bagus. Itu terus nggak usah terlalu khawatir terkait dengan obat-obatan penata laksanaan di Indonesia sudah bagus dan mumpuni untuk itu. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan soal itu. Nah kalau misalnya terjadi sesuatu hal stroke, jadi dibawa aja langsung ke rumah sakit. Nanti kita di rumah sakit itu sudah sudah ada code stroke itu tadi. Jadi code stroke, kalau misalnya orang terkena stroke ya udah kita tata laksanakan sesuai dengan kegawat daruratan stroke itu. Jadi pasien masuk langsung di CT scan, kemudian diperiksa darahnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya onsetnya masuk sebelum 4,5 jam ya udah kita bisa trombolisis supaya kecatatannya itu lebih minimal. Ya, Dok, ya. Terus ini tips agar terhindar dari stroke apa nih, Dok? Tips terhindar dari stroke. Nah, paling gampang hidup sehat, jauhin stres, olahraga. Ya, nih itu ya. Terus yang buat Mas Miswar dari segi fisioterapinya, tips untuk terhindar dari stroke ya, Mas ya. Exercise is medicine. Jadi gerakan adalah obat. Jadi harus gerak tanpa mager ya teman-teman ya. Enjoy in life. Jadi harus dinikmati hidupnya seperti itu. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Stroke itu bukan takdir yang nggak bisa dihindari. Jadi dengan pola makan yang benar, olahraga teratur, terus pola hidupnya yang bagus ya, itu mencegah kita untuk terhindar dari penyakit stroke. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu menyelamatkan kita untuk di masa depan. Setuju? Setuju dong. Setuju nggak? Amin. Jadi gitu ya teman-teman. Oh ya, satu lagi, jika teman-teman ada keluarga atau sahabat teman yang sekiranya ada penderita atau gejala ke arah stroke, pertama langsung tadi dibawa ke rumah sakit. Terus setelah itu nanti bisa dibawa ke klinik Elisa untuk melakukan terapi akupuntur, fisioterapi. Jadi kolaborasi akupuntur sama fisioterapi itu sangat membantu untuk proses penyembuhan penyakit stroke agar tidak terjadi kelumpuhan yang lebih lanjut ya, Dok ya. Jadi gitu, sekian, terima kasih teman-teman udah menyaksikan kita hari ini. Jika ada salah saya dalam berkata, mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih ya, Dok. Thank you. Mas Miswar. Bye-bye.